Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Hidayah SE MAK selaku dosen pengantar manajemen. Sebelum itu, perkenalkan saya Nur Faidani 1057311262. Kenalkan, nama saya Novita Ardana 105731112522. Perkenalkan, nama saya Suharni, perwakilan dari kelompok 9, yaitu mengenai fungsi pengendalian. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja, materi pertama yang saya akan bawakan yaitu definisi dan fungsi pengendalian. Pengertian pengendalian atau controlling merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan, sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan tindakan koreksi dapat dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Yang kedua, fungsi pengendalian terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan. Yang kedua, pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana. Yang ketiga, pelaksanaan rencana akan baik jika pengendalian dilakukan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu tujuan baru dapat diketahui dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan. Materi kedua, proses dan cara pengendalian. Proses pengendalian dilakukan secara bertahap melalui langkah-langkah berikut. 1. Menentukan standar-standar yang akan digunakan sebagai dasar pengendalian. 2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai. 3. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada. 4. Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. Adapun cara-cara pengendalian atau pengawasan yang dilakukan sebagai berikut. 1. Pengendalian langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer. 2. Pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Ketiga, pengawasan berdasarkan pengecualian, yaitu pengendalian yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan. Materi ketiga, sifat dan waktu pengendalian. Sifat dan waktu pengendalian atau kontrol dibedakan atas. 1. Preventif kontrol, yaitu pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. 2. Represif kontrol, yaitu pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, pengendalian mendadak, yaitu pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau peraturan yang ada dilaksanakan dengan baik atau tidak. Pemaparan materi dari saya yaitu materi keempat, yaitu macam-macam dan alat pengendalian. Macam-macam pengendalian, adapun macam-macam pengendalian adalah: pertama, internal control, pengendalian yang dilakukan oleh seseorang atasan kepada bawahannya. Kedua, external control, pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi yang dapat dilakukan secara inter maupun ekster. Pemeriksaan ini dilakukan secara formal dan informal. Ketiga, format control, pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi dan dapat dilakukan secara inter atau ekstra. Keempat, informal control, penilaian yang dilakukan oleh masyarakat atau atasan konsumen baik langsung maupun tidak langsung. Adapun alat-alat pengendalian yang dapat dipergunakan suatu perusahaan atau organisasi yaitu: 1. Budget atau anggaran, adalah suatu ikhtisar hasil yang diharapkan dari pengeluaran yang disediakan untuk mencapai hasil tersebut. Kedua, non-budget atau non-anggaran, alat pengendalian non-budget yaitu: pertama, personal observation, yaitu pengawasan langsung oleh pemimpin kepada bawahannya. Kedua, report atau laporan, yaitu laporan yang dibuat oleh manajer bawahan. Ketiga, statistik, merupakan pengumpulan data, informasi, dan kejadian yang telah berlalu. Kelima, break-even point, atau titik pulang pokok, yaitu suatu keadaan total penjumlahan tidak mendapatkan laba ataupun rugi sehingga jumlah biaya sama dengan jumlah penjumlahan. Keenam, internal audit,
yaitu pengendalian yang dilakukan atasan terhadap bawahan yang meliputi bidang kegiatan menyeluruh dan masalah keuangan. Baik, kesimpulan dalam materi kami yaitu dalam manajemen, fungsi pengendalian sangat penting untuk memastikan organisasi mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien. Dalam pengendalian terhadap operasional organisasi, fungsi pengendalian juga melibatkan pengawasan terhadap sumber daya organisasi. Penting bagi manajer untuk memahami dan melakukan pengendalian dengan baik agar organisasi dapat berkembang secara berkelanjutan. Itulah pemaparan materi dari kelompok 9. Baik dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.